Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Jet Dynasty episode 2 karena Mimin sudah ketinggalan banyak episode. Dan pada Jet Dynasty episode 2 ini menceritakan Xiaofan dan Jingyu yang dibawa ke sekte Qingyun setelah mereka menjadi yatim piatu dan diangkat menjadi murid di sana. Dan seperti apa cerita selengkapnya? Kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di sini Xiaofan langsung mengecek ke dalam rumah untuk mencari orang tuanya. Namun di situ dia merasa seperti di lautan darah dan seperti perkataan paman kedua Wang bahwa memang banyak hantu yang bermunculan di situ. Dia pun terbangun dari tidurnya dan menganggap itu semua hanya mimpi. Xiaofan pergi keluar untuk mencari orang tuanya, namun desa masih terlihat sangat sepi. Sampai di depan gerbang, dia pun melihat Jingyu yang sedang sendirian sambil menangis. Jingyu pun langsung memeluk Xiaofan dan berkata bahwa keluarganya sudah pergi dan desa juga hilang. Di sini Xiaofan pun masih tak percaya dengan hal itu dan bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun tak lama kemudian datanglah seorang yang bernama Xiao Yicai yang membawa mereka ke sekte Qingyun. Di sini Yicai membawa mereka karena gurunya mempunyai beberapa pertanyaan untuk mereka berdua. Namun di sini tiba-tiba muncullah seekor monster kilin air yang bernama Ling Zun yang langsung menatap tajam ke tubuh Xiaofan. Yicai pun langsung meminta Ling Zun jangan marah kepada mereka berdua karena kedatangan Xiaofan dan Jingyu dipanggil khusus oleh gurunya. Di sini Yicai menyuruh mereka berdua untuk tak takut karena Ling Zun adalah binatang yang sudah membangkitkan kecerdasannya dan tak akan menyakiti manusia. Dan Yicai pun juga memberitahu bahwa Ling Zun adalah binatang suci kuno yang ditaklukkan oleh leluhur Jingye ribuan tahun yang lalu. Mendengar itu, Ling Zun pun langsung kembali ke dalam habitatnya. Di sini Xiaofan mengambil mutiara merah yang kemarin diberikan oleh Biksu Puzi dan mungkin kilin air tadi bereaksi karena benda tersebut. Mereka berdua pun diajak masuk ke tempat di mana semua tetua sekte Qingyun berkumpul. Di situ terlihat Master Taois Dao Xuan sebagai ketua sekte Qingyun, Chang Son dari puncak naga, Tian Buyi dari puncak bambu besar, Xu Yue dari puncak bambu kecil, Sheng Zuchang dari puncak hembusan angin, Sang Zeliang dari puncak matahari pagi, dan Master Taois Tian Yun dari puncak matahari terbenam. Yicai pun menceritakan kepada semua tetua bahwa kultivasi orang yang membunuh penduduk desa pasti tidak dangkal. Dan dari 42 rumah tangga di desa Cao Miao asal Xiaofan dan Jingyu berasal, hanya tinggal orang saja yang tersisa. Dan karena dapat membunuh penduduk dalam satu serangan. Orang yang tersisa itu adalah Xiaofan dan Jingyu serta paman kedua Wang yang sudah terlihat gila. Di sini Chang Song menyuruh Yicai membawa dua orang yang tersisa yaitu Xiaofan dan Jingyu. Setelah masuk, di sini Jingyu meminta agar sekte Qingyun mencari tahu kebenaran orang yang membantai para penduduk desa. Di sini Dao Xuan meminta mereka menceritakan bagaimana mereka bisa lolos dari kejadian tersebut. Dan Jingyu menceritakan bahwa semalam dia tertidur di rumah. Namun ketika bangun dia sudah terbaring di pohon besar di pintu masuk desa. Dan kemudian dia membangunkan Xiaofan lalu berlari kembali ke desa dan melihat seluruh desa sudah terbunuh. Kemudian Dao Xuan pun bertanya kepada Xiaofan. Namun di sini Xiaofan hanya bisa terdiam karena dia sudah berjanji kepada gurunya untuk merahasiakannya. Tian Buyi pun berkata bahwa sekte Qingyun sudah berdiri selama ribuan tahun dan bersumpah untuk mengusir iblis. Namun sekarang sekte Qingyun pun tak bisa melindungi satu desa kecil pun. Di sini Dao Xuan berkata bahwa kedua anak ini sebatang kara dan sudah begitu lama ini dia sudah tak mengangkat murid. Di sini Sheng Zuchang pun berkata bahwa mereka tak boleh mengabaikan anak yatim dari desa Cao Miao. Di sini Sang Zeliang pun merasa ada kecocokan dan meminta Jingyu menjadi murid dari puncak matahari pagi. Namun Master Taois Tian Yun berkata bahwa puncak matahari pagi sudah mempunyai 200 murid. Di sini Tian Buyi pun berkata bahwa puncak bambu besarnya hanya mempunyai 7 murid. Mereka pun berebut untuk mengangkat Jingyu sebagai murid klannya masing-masing karena tulang akarnya yang bagus. Begitupun dengan Chang Song yang ingin membawa Jingyu sebagai muridnya.
Karena perdebatan tersebut, di sini Dao Xuan memutuskan bahwa Jing Yu akan menjadi murid puncak naga dan Xiao Fan akan menjadi murid dari puncak bambu besar. Tak lama kemudian Yi Zai pun memperkenalkan Jing Yu kepada Chang Son yang akan menjadi gurunya. Sedangkan Xiao Fan dibawa oleh Tian Buyi dan di sini pun terlihat murid dari puncak bambu besar yang bernama Song Daren yang berkata bahwa kelak mereka akan menjadi saudara. Sebelum pergi pun, Jing Yu langsung memeluk Xiao Fan dan memberi pesan agar jangan sampai Xiao Fan digertak oleh orang lain. Dan di sini mereka pun berpisah. Singkat cerita, Xiao Fan pun sudah berada di puncak bambu besar dan dibully oleh para seniornya yang lain. Salah seorang mengambil pedang kayu yang dibawa Xiao Fan untuk berlatih kemarin. 底子行不行？哎，小师弟，你练过什么功夫吗？肯定是。还给我！别动他！还给我！ Tak lama kemudian datanglah gadis cantik yang menyelamatkan Xiao Fan dari para murid itu. Dia bernama Ling Er, yaitu anak dari Tian Buyi. Darren pun yang datang juga memperkenalkan Xiao Fan kepada kakak-kakak seniornya yang tadi membuli tersebut. Mereka adalah Zheng Dali, Lu Daxin, He Daxi, dan Du Bisu. Di sini Darren pun menyuruh Xiao Fan segera bersiap untuk memberi penghormatan kepada gurunya dan istrinya. Di sini Xiao Fan membawakan teh sebagai rasa hormat untuk mereka. Namun di sini Tian Buyi yang meminumnya sedikit kecewa karena dia sebenarnya menginginkan Jing Yu sebagai muridnya. Dan Tian Buyi menyerahkan semua latihan ke depan kepada Darren, kemudian mereka berdua pun pergi. Di sini Ling Er langsung berjanji jika mulai sekarang dialah yang akan melindungi Xiao Fan. Saat makan pun, di sini Xiao Fan masih terdiam tak bisa makan karena tak dapat lauk. Namun karena mereka semua sekarang adalah saudara, mereka pun memberikan semua lauknya kepada Xiao Fan. Pada malam harinya, di sini Xiao Fan pun mengambil mutiara yang diberikan gurunya. Dia juga teringat jika Xiao Fan harus berlatih setiap hari saat malam hari dan tak boleh di depan orang. Dan di sini dia pun langsung berlatih mantra yang diajarkan Biksu Puzi kemarin. Pagi harinya Xiao Fan pun pergi ke aula ketenangan. Di sini Ling Er memperkenalkan dia kepada anjingnya yang sangat besar yang bernama Da Huang. Anjing tersebut bisa hidup selama 50 bahkan sampai 100 tahun. Tak lama kemudian Darren pun datang dan mengajak Xiao Fan untuk mengajarinya berlatih. Di sini Darren mengajaknya ke hutan bambu karena aturan di puncak bambu besar adalah bahwa murid yang baru bergabung harus menebang bambu setiap hari selama 3 tahun. Namun karena Xiao Fan masih terlalu muda, Darren pun menyuruh dia memotong satu bambu saja setiap hari. Di sini Ling Er pun langsung pamer kemampuannya menebang kayu. Dan saat giliran Xiao Fan, Darren pun menyuruh Xiao Fan menebang bambu yang begitu kecil. Namun saat memotong, bambu tersebut malah terpental ke muka Xiao Fan. Di sini Darren pun memberitahu bahwa itu adalah bambu simpul hitam yang batangnya sangat keras, yang sangat cocok untuk murid pemula dan untuk melatih pondasi mereka. Di sini pun setiap hari Xiao Fan berlatih. Bahkan dia sempat bisa mengeluarkan kekuatan dari telapak tangannya. Singkat cerita, Xiao Fan pun sudah tumbuh dewasa, dan bahkan Ling Er pun juga sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Dan di sini Ling Er pun langsung mengajak Xiao Fan untuk kembali. Dan segitu dulu guys alur cerita Jade Dynasty episode 2 ini. Pegel. Dan bagaimana perjuangan Xiao Fan untuk menjadi lebih kuat? Kita tunggu saja di Jade Dynasty episode yang akan datang. Akhir kata, see you next episode.